Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya jamaah? Salah ya. Ini bicara berbeda ya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Bahagia banget nih. Kita akhirnya jumpa lagi. Bapak Ibu semuanya, mohon izin ya, saya suaranya agak-agak bindeng nih ya, efek baru pulang perjalanan, masih jet lag juga, jadi wajahnya masih sembab, tapi insya Allah ya, insya Allah Allah lancarkan pagi hari ini, kita jumpa kembali di kajian rutin kita bersama, dan mudah-mudahan Allah turunkan keberkahannya buat kita ya. Amin. Ya, untuk Bapak Ibu silakan nih, kita masih baru mulai, yang mau share linknya ke keluarganya, sahabatnya, tetangganya, monggo, supaya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari kajian kita dan juga menjadi wasilah kebaikan kita bersama ya. Izin kalau gitu saya buka terlebih dahulu. Ya, izin saya mute terlebih dahulu teman-teman ya. Nanti kita fleksibel saja biar ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la ilaha ba'da. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala nabiyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Oh, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat surgaku, spiritual journey ya, alhamdulillah di awal tahun yang baru ini, di Sabtu pagi pertama di bulan Januari tahun 2023 ini, Allah kembali perjumpakan kita dalam program yang kita rindukan bersama ya, Bapak Ibu semuanya. Program yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu wadah kita untuk terus istiqomah bisa belajar dan bertumbuh bersama menuju ridhonya ya. Dan alhamdulillah juga nih ya, sudah banyak yang chat di kolom chat kita ya. Barakallahu fi umrik Pak Farid Auladi yang baru berulang tahun 5 Januari kemarin. Saya ngucapin, terus Pak izin saya share di grup, jangan no ya sudah lah ya, saya izinnya nggak diizinkan ya, saya nggak bisa apa-apa ya. Barakallahu fi umrik Pak Farid Auladi, kita doakan sama-sama ya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Pak Farid dipanjangkan umur yang penuh barokah ya, limpahkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, diluaskan manfaatnya, keluarga sakinah mawadah warohmah, anak cucu soleh-solehah ya, semakin dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat milad ya Pak Farid. Baik, dan juga alhamdulillah di pagi hari ini sudah banyak macam-macam ya mama cantik yang hadir di Zoom meeting dan Zoom cam. Ini sudah ada Bunda Vivi yang selalu standby di depan pintu Ka'bah. Masya Allah ya, ini auranya lebih dapat ya Bunda Vivi ya. Oke, kemudian juga Bunda Mila, Bunda Muslia Latif, Bunda Heni, Bunda Cut, Bunda Reni, Bunda Katulis, Masya Allah ya, Bunda Ida, Rukmini dari Sumedang ya, Bunda Wasni, Alhamdulillah ya, kemudian Bunda Eni, Bunda Sri, Bunda Winarni, dan Bunda Ibet. Dan juga banyak juga ya panda-panda ya, kalau ada bunda ada panda ya, papa-papa. Terima kasih sudah hadir Pak Zainal, Pak Hari Surahman hadir juga. Selamat datang Pak Hari. Terima kasih nih terus membersamai. Lalu juga ada Pak Gaos, Pak Haryo, Pak Muhammad Swalwan ya, dan juga Assalamualaikum Mbak Anggi, Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam. Tahun Pak Farid, semoga dikasih umur barokah, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Hari. Baik, dan juga tentunya di Zoom meeting sudah banyak yang chat ya, dan juga di Facebook ya, teman-teman yang di Facebook juga terima kasih sudah terus membersamai di Facebook. Alhamdulillah. Silakan teman-teman di Facebook boleh di-share di wall-nya ya.
supaya semakin banyak nih nanti teman-teman di friend di Facebooknya juga bisa ikut sama-sama belajar bersama kita. Dan mohon izin Bapak Ibu semuanya, Zoom meeting hari ini masih 100 ya, karena kita baru mulai, jadi kita masih belum bisa menentukan nih apakah langsung call seperti biasa ya, banyaknya langsung atau baru-baru mulai, banyaknya sudah nggak ingat ya jadwal hari ini. Jadi hari ini 100 dulu di Zoom meeting. Kalau misalnya terlempar dan nggak bisa masuk lagi, silahkan langsung join di Facebook ya, Pradita Channel ya. Oke, sebelum mulai ya, boleh Bapak Ibu silakan di chat nih gimana rasanya 2 bulan ini. Apa yang dirasakan selama 2 bulan kita libur ya, silakan. Kangen, Mbak. Kangen bagi. Gimana Bu Heni? Udah lama. Lama. Lama banget. Kan yang pastinya Oh, Masya Allah. Tapi tetap semangat ya, Bunda Banda, Bapak Ibu semuanya untuk terus menggali ilmu Allah, meskipun mungkin dari yang lain-lain ya, kajian-kajian kan sebenarnya baik banget ya, kajian-kajian dari teman-teman kita, khususnya di sini teman-teman CTMR misalnya ya, karena kami dari komunitas CTMR ya. Oke, di sini dari Pak Zainal ada yang kurang. Apa yang kurang Pak Zainal ya? Kurang disentilin Pak Farid kayaknya Pak Zainal kita ya. Biasanya itu kita berasa disentilin Pak Farid. Karena apa namanya kajian-kajiannya sederhana tapi menohok ya, karena dalam keseharian kita. Tapi ya insya Allah ini tahun yang baru kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan juga Allah istiqomahkan ya Bapak Ibu semuanya. Dan juga Allah lapangkan waktunya nih, baik saya maupun Pak Farid. Kebetulan saya dan Pak Farid yang kemarin juga saya baru pulang trip, Pak Farid juga baru pulang tugas di luar kota, dan gak lama kita sama-sama sempat kurang sehat ya. Jadi alhamdulillah di pagi ini sudah lebih sehat dan bisa tetap kajian ya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan nikmat sehat, dilancarkan segala urusannya ya, dimuliakan dan dibaikkan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di sini ada Bunda Winarni masih dulu bungkus permen yang lagi keren, luar biasa. Mohon doanya ya Bunda ya, dan terus saya. Oh iya Bunda Winarni, insya Allah ya Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan yang paripurna, kesehatan paripurna ya. Amin ya rabbal alamin. Di Zoom meeting sudah ada Mas Andika ya, milenial kita yang sudah standby ngetok pintu dari jam 5 pagi sebelum saya buka Zoom-nya. Alhamdulillah saya Andika kembali hadir untuk morning talk katanya ya di chat ya. Luar biasa Mas Andika. Terima kasih ya. Lalu ada Bunda Wasni. Assalamualaikum. Pagi ini kita bisa belajar bersama lagi. Alhamdulillah. Pak Zainal, alhamdulillah akhirnya bisa silaturahim lagi di sini di Spiritual Journey. Alhamdulillah Pak Zainal. Bunda Vivi, bismillah. Assalamualaikum. Mbak, ini Pak Farid sahabat surga. Alhamdulillah ketemu lagi dengan orang positif, semangat belajar lagi ya. Luar biasa Bunda Vivi ini semangatnya. Lalu juga ada Pak Farid yang juga mendoakan kita semua. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada Bunda Heni juga, ya alhamdulillah memberi kesempatan kita bertemu kembali. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa dahsyat ya Bunda Heni ya. Kemudian ada PT Anja, siapa nih ya? Baru kenal nih kayaknya Pak ya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam kebaikan. Terima kasih atas undangannya terkhusus buat Pak Farid. Terima kasih PT Anja sudah bergabung. Pak Pira juga ya. Assalamualaikum Pak Farid dan bahagia. Happy birthday Pak Farid. Banyak yang mengucapkan ulang tahun nih Pak Farid nih. Kemudian ada Bunda Mila juga ya, Masya Allah. Ada Bunda Teti, Bunda Heni, Bunda Vivi, Bunda Ika, Bunda Katulis, Bunda Dwi ya. Kemudian Mas Andika, Bunda Heni, Pak Tatang, Bunda Winarni, Pak Gaos ya. Coach Nana juga hadir, alhamdulillah. Bunda Cut ya. Bunda Eni, Pak Aji ya, Bunda Teti, alhamdulillah, Pak Abdul Latif, Bunda Fatima Zoria, alhamdulillah, Bunda Unayati, Bunda Siti Maria, wah luar biasa banyak nih ya. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan di sini doanya juga banyak ya, terima kasih doa-doanya untuk Pak Farid ya, tadi sudah kita doa bersama juga. Semoga Pak Farid semakin dilapangkan ya untuk terus menggali ilmu-ilmu Allah dan dibagikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Baik, ya untuk yang baru bergabung tadi ada yang baru kenalan ya. Perkenalan saya dengan Ayu Pradita ya, inisiator dari Pradita Channel ini, dan ini program kita Spiritual Journey di mana kita ingin membahas topik-topik keseharian. Sebenarnya ya kita nggak belajar dalil-dalil juga ya, karena bukan ustadz-ustazah ya, tapi topik-topik keseharian, dan kebetulan kami berdua juga sertifikat trainer magnet rezeki, di mana di sini kita ingin mengajak teman-teman tentunya semakin menjemput ilmu Allah ya. Kita bagaimana semakin membawa kita semua semakin meningkatkan ketahuitan ya, dan juga semakin dekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan dari kajian-kajian ini semakin banyak yang mendapatkan ketenangan hati ya, kelapangan ya. Ini yang paling penting, karena kebahagiaan sesungguhnya adalah ketenangan hati ya. Insya Allah. Dan bersama kita sudah ada di sini adalah Pak Farid Auladi. Ini adalah narasumber kita yang senantiasa menemani dalam program Saturday Morning Talk ini dan berbagi materi-materi yang luar biasa gitu ya, yang membersamai kita untuk terus belajar dan bertumbuh. Dan biasanya di program ini kita di awal nanti akan ada Pak Farid menjawab pertanyaan yang sudah masuk di pekan sebelumnya. Kalau ini berarti di 2 bulan sebelumnya ya. Pertanyaan sudah masuk akan dijawab oleh Pak Farid terlebih dahulu, dan Bapak Ibu mohon izin untuk pertanyaan hanya silakan dituliskan di kolom chat ya, atau nanti bisa WA ke saya di 081211391230 ya, karena kita memerlukan waktu untuk menjawab pertanyaan ya, supaya jawabannya benar-benar ada dasarnya gitu ya. Dan baru nanti jam 6.30 sampai 7.30 kita akan mulai dengan lanjutan kajiannya, di mana topik hari ini adalah Aku Anak Ajaib ya. Siapa ya kajiannya, nanti kita akan bahas bersama-sama Pak Farid. Nah, tentu saja kita juga akan mulai nih di pagi hari ini dengan doa bersama ya. Masya Allah, partisipan udah 100 nih, mentok ya. Teman-teman mohon izin ya, kalau ada teman-teman yang bilang nggak bisa masuk, dikabarkan saja langsung ke Facebook Pradita Channel ya. Baik, di sini juga Pak Farid akan membuka dengan doa ya. Pak Farid bisa bantu buka juga doanya buat kita semua mengawali awal tahun yang lebih semangat nih di awal tahun ini. Mudah-mudahan semakin membawa kita kedekatan kepada Allah dan juga keberkahan dalam rezeki ya. Maka saya persilakan kepada Pak Farid untuk membuka dengan doa, dan nanti dipersilakan juga untuk langsung memasuki dengan saya jawab ya, menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Pada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita kepada minggu pertama tahun 2023 ya. Alhamdulillah, insya Allah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan, sehingga masih bisa berjumpa dalam acara rutin kita di minggu pertama di bulan Januari tahun 2023. Ini semua karena Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kebahagiaan kepada kita, sehingga patut kita tetap selalu bersyukur kepadanya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup yang terbaik, bagaimana jalan mana yang harus kita lalui, jalan mana yang mesti kita lewati, dan jalan mana yang semata-mata untuk kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ini juga senantiasa kita tunjukkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita juga sebagai umatnya di akhir zaman, dan kita tidak pernah terputus untuk meminta, untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita
buka acara ini dengan pembacaan doa. Kita meminta kepada Allah, memohon, berdoa, semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan, semoga apa yang kita lakukan diberikan kelancaran, dan yang paling penting semoga Allah meridhoi atas apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, seluruh kerabatnya, seluruh tandai tolannya, seluruh sahabat dan soulmate-nya. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka, ya Allah. Dan mudahkanlah segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah kehidupannya. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Berikanlah kami segala sesuatu yang membuat kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, mari kita juga sama-sama berdoa. Barangkali ada di antara kita yang pada saat ini dalam kondisi tidak sehat, diberikan nikmat tidak sehat, diberikan cobaan oleh Allah tidak sehat, supaya apa? Supaya barangkali kita kembali ke jalannya. Kita juga berdoa semoga di antara teman-teman, kerabat, saudara, atau mungkin famili ada yang sudah wafat mendahului kita, meninggal mendahului kita, semoga Allah memberikan tempat kembali yang terbaik. Semoga Allah memberikan surganya kelak di yaumil akhir. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, jumpa lagi setelah 2 bulan kita libur bersama-sama karena berbagai macam kegiatan, kesibukan dan sebagainya di akhir tahun itu yang tidak memungkinkan kita untuk hadir rutin bersama-sama, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk jumpa lagi. Terima kasih atas segala doa Bapak dan Ibu, doa untuk kita semua tentunya ya. Dan alhamdulillah saya juga masih diberikan kesempatan untuk ketemu dengan tahun berikutnya di 5 Januari kemarin. Terima kasih atas doanya, dan saya kembalikan doa kepada seluruhnya, semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita ya, menetapkan kita dalam iman, dalam Islam, dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga kita kelak di yaumil akhir dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tidak berlama-lama karena memang waktunya juga sudah terus bergerak, jadi mau tidak mau kita lanjutkan dulu, dan mohon maaf juga ini karena kapasitasnya masih 100 ya, belum ditambah. Kita jawab beberapa pertanyaan pada yang muncul tanggal 29 Oktober 2022 dari Oppo A12. Beliau ini siapa gitu kan? Mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya karena memang tidak ada identitas yang asli. Luar biasa banget ilmunya, terima kasih Pak Farid, tapi saya masih ada yang kurang paham. Ikhtiar lahiriah itu maksudnya gimana ya Pak? Mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Farid nantinya bisa saya amalkan. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Ikhtiar di dalam hidup kita itu dibagi atau dikelompokkan menjadi 2 ya. Ada ikhtiar batiniah dan ada ikhtiar lahiriah. Ikhtiar batiniah itu adalah ikhtiar kita secara vertikal
hubungan kita dengan Allah seperti misalnya ibadah ritual, sholat, puasa, naik haji, zakat, berdoa, ngaji, bertaubat dan sebagainya, itu adalah ikhtiar batiniah. Ikhtiar lahiriah itu bekerja dengan berbagai macam profesi, misalnya kita sebagai karyawan, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai guru, sebagai reseller dan sebagainya. Nah, kedua ikhtiar ini kedua-duanya harus mengarah kepada ridho Allah. Cari pekerjaan, cari cara yang halal dan bersih, dan kalau kita sudah tahu ilmunya, ayo kedepankan ikhtiar batiniah terlebih dahulu. Ketika kita punya hajat, ketika kita punya keinginan, ketika kita punya sesuatu yang ingin kita capai, lakukan ikhtiar batiniah terlebih dahulu, lalu kemudian yang kedua adalah ikhtiar lahiriah. Yang kedua, dari Mas Faiz, ya, tulisannya Faiz, ya. Sebuah teka-teki kehidupan yang sadar atau tidak sering timbul di dalam pikiran kita. Mengapa saya tidak sekaya orang lain? Mengapa mereka yang banyak bermaksiat justru semakin sukses dalam bisnisnya? Apakah ini sudah takdir saya? Bagaimana cara menyikapinya, Pak, terhadap pemikiran-pemikiran seperti itu, gitu ya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, di dalam ilmu magnet rezeki itu ada dua konsep yang menjawab pertanyaan ini. Teman-teman di MR itu pasti sudah tahu ya. Yang pertama, bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu seperti hujan lebat ya. Ini teori dasar dari magnet rezeki. Kalau kena hujan yang begitu lebat, pasti kita akan basah kuyup. Kalau basahnya tidak banyak, berarti ada perisai yang menghalangi jatuhnya air hujan kepada diri kita. Perisai itu adalah doa, gitu ya, adalah doa. Nah, kalau perisai itu adalah dosa, mohon maaf ya. Perisai itu adalah dosa. Kalau kita belum kaya, bisa jadi karena masih ada dosa yang menjadi perisai yang menghalangi datangnya rezeki Allah. Jadi ini adalah konsep yang pertama, gitu kan. Lalu kemudian kita sudah all out berbuat baik, tetapi mengapa belum kaya raya juga? Nah, ini juga salah satu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita mesti belajar tentang konsep ujian. Ya. Konsep ujian itu apa? Kekayaan itu juga adalah salah satu bentuk ujian kepada kita. Bisa jadi Allah belum kasih kekayaan kepada kita. Allah belum berikan materi yang berlimpah kepada kita karena Allah tahu kalau kita itu tidak akan lulus dalam ujian ini. Ya, kenapa kita belum kaya raya padahal sudah berbuat baik, ibadahnya kenceng, sholatnya kenceng, ngajinya kenceng, gitu kan, zakatnya kenceng, sedekahnya kenceng, tetapi tidak pernah mendapatkan materi atau kekayaan yang melimpah ruah seperti itu ya. Bisa jadi Allah tahu. Bisa jadi Allah belum kasih kekayaan kepada kita karena Allah Maha Tahu. Taunya apa? Jangan-jangan kalau saya diberikan kekayaan berlebih, materi yang berlimpah, maka saya tidak lulus dari ujian itu. Karena pada hakikatnya kekayaan itu, materi itu juga adalah ujian. Misalnya apa? Kalau saya jadi orang kaya, materinya melimpah, hartanya luar biasa, saya malah jauh dari Allah. Jangan-jangan seperti itu. Allah Maha Tahu. Lalu makanya kita koreksi ke dalam diri kita. Lalu muncul pertanyaan lagi, misalnya kenapa berbuat maksiat tetapi kaya raya? Sholatnya juga mungkin hampir tidak pernah, hampir tidak ada, tetapi kenapa kok dia malah kaya raya, gitu kan? Allah memberikan istilah kepada kita, itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu apa? Allah buka semua pintu harta, kekayaan, kemewahan, kesuksesan secara materi, secara duniawi, tetapi yang bersangkutan kitanya, manusianya malah semakin menjauh dari Allah. Itulah disebut dengan istidraj. Jadi kalau kita sudah tahu kenapa kita tidak kaya, barangkali pada saat kita kaya, kita akan lari dari jalan Allah. Allah Maha Tahu, gitu kan. Tetapi bisa juga kenapa Allah belum memberikan kekayaan kepada kita, karena kita masih punya perisai, masih banyak dosa kita. Lalu ketika kita melihat ada orang yang sering bermaksiat tetapi kaya raya, itulah istidraj, ya. Allah buka semua pintu harta, pintu kemuliaan secara materi, gitu kan.
pintu duniawinya dibuka, tetapi dia semakin menjauh kepada Allah. Satu titik, satu kesempatan akan dijatuhkan pada kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Nah, pilihannya kembali kepada kita. Mau seperti apa ya? Silahkan buka rekaman YouTube yang terkait dengan materi-materi yang terkait dengan pertanyaan ini, gitu ya. Baik, yang berikutnya dari Ibu Ocha Zaini, gimana kalau yang korupsi tapi rajin sedekah, umroh berkali-kali, membangun masjid dan lain-lain, apakah itu juga tidak berkah? Sederhana sekali untuk hal seperti ini ya. Ada satu hadis Rasulullah dari Abu Hurairah mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah adalah baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Dia memerintahkan orang-orang mukmin sama seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Bahasa awamnya kita begini, apakah suci jika kita berwudu dengan menggunakan air seni, ya, air pipis, air kencing kita? Nah, kan seperti itu. Kira-kira begitulah ya. Kalau misalnya kita mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak benar, tetapi kemudian digunakan untuk hal-hal yang dikategorikan baik, ya rajin sedekah, kemudian umrohnya berkali-kali, bangun masjid dan sebagainya. Kalau orang awam mengatakan apakah suci ketika kita berwudu dengan air seni, dengan air pipis, air kencing kita? Apakah kita jadi suci ketika kita mandi dengan darah babi misalnya, seperti itu? Itu ilustrasi yang sederhananya ya. Oke, yang terakhir ini ada satu lagi. Assalamualaikum Mbak Anggi dari Nonim, Pak Farid izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema, apa hukumnya dalam bisnis tentang cashback ya? Kemarin dalam bisnis yang saya jalankan, cashback diberikan di awal, begitu pembayaran langsung dipotong cashback. Sekarang cashback diberikan setelah pembayaran, ada jeda waktu dan sebagainya. Lalu bagaimana hukum secara Islam? Ada beberapa pendapat terkait dengan cashback ini. Ada yang sebagian betul-betul melarang, ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian membolehkan dengan syarat tertentu ya. Tapi prinsip dasar di dalam bisnis menurut Islam itu adalah Islam itu membolehkan para pedagang muslim gitu untuk menggunakan strategi pemasaran apapun itu. Tetapi harus ada batasnya. Strategi pemasaran tersebut harus sesuai dengan etika pemasaran dalam Islam dan jangan sampai mengandung unsur riba di dalamnya. Ya. Yang paling penting itu jangan sampai ada unsur riba di dalam proses tersebut. Karena jual beli menurut Islam tidak boleh ada unsur kebatilan di dalamnya. Ya. Nah, sebagai muslim yang baik, sebaiknya kita senantiasa berpedoman pada sumber syariat Islam agar mendapatkan sukses dunia akhirat menurut Islam dan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan belajar lebih dalam lagi tentang perniagaan ini kepada ahlinya, karena terus terang saya tidak ahli di bidang itu. Ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sementara itu dulu Mbak Anggi, mohon maaf agak ngebut ya Mbak Anggi ya, karena biasanya di awal-awal seperti ini semangatnya masih luar biasa, masih tinggi gitu kan, sementara juga waktunya kita berkejar-kejaran. Seperti biasa Mbak Anggi, mohon waktu 30 detik ya untuk saya break sebentar. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya. Ya, mudah-mudahan tadi dari pertanyaan yang masuk dari teman-teman kita, ini juga menjadi pembelajaran buat kita juga ya, pengetahuan kita menjadi mungkin pada saat kita nanti membutuhkannya kita sudah tahu nih ya jawabannya ya, alhamdulillah. Izin mungkin saya sedikit sapa-sapa dulu sambil menunggu Pak Farid, sapa-sapa yang ada di Facebook ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda, Bapak Ibu ya yang sudah hadir, sahabat-sahabat surgaku di Facebook nih sudah ada 67. Mohon maaf kalau ada yang kelempar nggak bisa masuk baginya, mohon maaf ya, Zoom-nya hari ini masih 100 karena baru mulai ya, saya pikir mungkin nggak sampai 100 nih di Zoom meeting-nya, jadi kebetulan masih 100, belum sempat saya perpanjang. Bagi yang belum bisa masuk ke Zoom, silakan ikut dulu ya di Facebook, nggak apa-apa ya. Insya Allah minggu depan kita akan perpanjang kembali. Terima kasih nih Bunda Miherna, Mbak Yuli, ya, Bunda Nurhayati Abidin dari Timika, Papua, Masya Allah. Bunda Ajeng, di Ajeng Vivi, alhamdulillah ya. Bunda Alfi, nih juga luar biasa semangat nih, hadir merindu ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah merindui kita. Amin. Rabbal alamin. Bunda Ririn Andriani, Bunda Novita Andriani, ini baru saya belakangnya sama ya, saudaraan nggak? Kemudian ada
Bunda Reni, Susanti, ya Alhamdulillah. Bunda Isti Joy, ya Bunda Ainari dari Taiwan hadir, kangen banget kajiannya, Alhamdulillah. Bunda Sri Sulasmi, Masya Allah, ini trainer hebat ini ya, dari Yogyakarta juga ikut membersamai, terima kasih Bunda Iim. Bunda Usri Unik ya, Usri Unik ya, rasanya kosong hampa selama 2 bulan, kangen untuk tolabul ilmi, Alhamdulillah. Bunda Alfi kangen banget, rindu dibikin pink-pink muka kulit saya, diingatkan oleh Pak Farid ya, luar biasa. Bunda Priatun, Alhamdulillah, selamat bergabung. Bunda Lipi, Bunda Yuki Yuli ya. Dan masih baik lagi nih, Masya Allah, Pak Jusnan, Bunda Triani, Bang Zain, Bunda Linda, dan masih baik lagi, mohon maaf ya, yang belum bisa saya sapa. Terima kasih sudah hadir di Facebook ya, insya Allah tetap kita sama-sama terhubung ya. Dan ya, kita akan masuk nih ke topik hari ini, Bapak Ibu semuanya, di mana terkait dengan hari ini kita sudah tahu ya, judulnya adalah Aku Anak Ajaib. Aku adalah, oh beda ya, lagunya mirip-mirip, ujungnya belakangnya beda ya. Oke, terkait dengan topiknya yaitu Aku Anak Ajaib. Ini tema-tema yang akhir-akhir ini sering banyak kita dengar ya tentang keajaiban, bagaimana kita menjadi pribadi yang ajaib dan sebagainya. Dan kali ini Pak Farid tentunya juga akan membahasnya bersama kita ya, dengan topik Aku Anak Ajaib. Nah, Pak Farid boleh nih ya, dengan judul yang bikin kita penasaran, kira-kira nih apa yang mau dibahas sih sama Pak Farid dengan judul menarik ini? Silakan Pak Farid. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggi, teman-teman hadirin kakak ajar rahimakumullah. Kita mau pakai format baru juga ya di tahun 2023 ini. Jadi nanti tidak terlalu monoton. Saya dengan Mbak Anggi akan lebih banyak tektokan. Semoga dengan metode ini juga akan memberikan warna yang lebih baik gitu ya. Kalau kita bicara tentang Aku Anak Ajaib materinya. Sekarang ini kan kita sering belajar ya, atau tahulah bahwa ada berbagai macam training tentang motivasi, training tentang hidup bahagia, training tentang bagaimana terbebas dari utang dan segala persoalan hidup lainnya. Lalu muncullah apa yang disebut dengan keajaiban. Contohnya begini, sekalian saya share ya Mbak Anggi ya, supaya lebih nampol lagi gitu kan. Saya siapkan dulu materinya. Sudah muncul? Kelihatan? Ya, sudah Pak. Oke. Nah, pernah nggak teman-teman hadirin kakak adik rohimullah mengalami apa yang disebut tiba-tiba ada yang ngelunasin utangnya gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngelunasin amanahnya. Kita sedang punya amanah, sedang punya utang. Amanah itu dalam bahasa MR disebut ada kata lain daripada utang. Tiba-tiba ada yang ngelunasin. Tiba-tiba ada yang ngebayarin umroh gitu misalnya gitu kan. Tiba-tiba ada dapat orderan yang melebihi target. Target kita misalnya cuma 10, tiba-tiba bulan ini atau mungkin periode ini bisa mendapatkan 15 atau 20. Tiba-tiba misalnya gitu kan, ada yang bayarin tagihan kita gitu. Tiba-tiba ada yang ngelamar, tiba-tiba ada yang nawarin kerjaan, tiba-tiba ada yang nawarin proyek gitu ya, tiba-tiba ada yang ngajak kongsian, tiba-tiba macam-macam. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah, tiba-tiba ini adalah sesuatu yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Sesuatu yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Sesuatu yang tidak mungkin diperoleh jika menggunakan matematika manusia. Maka itu disebut dengan keajaiban. Contoh misalnya, Mbak Anggi kemarin pulang umroh gitu kan, di bulan Desember kemarin ya. Apakah itu satu keajaiban Mbak Anggi? Boleh cerita Mbak Anggi? Aduh, Masya Allah. Ini teman-teman, terus terang ya, judul topik Aku Anak Ajaib itu kita sudah, Pak Farid sudah buat di akhir Oktober ya Pak Farid ya, kita mulai kajian di awal November. Tapi qadarullah, waktu saya dan waktu Pak Farid bakal banyak match tuh November Desember. Nah, akhirnya kita putuskan untuk libur dulu begitu ya Pak Farid ya. Betul. Dan ya seperti yang disampaikan Pak Farid, teman-teman semuanya alhamdulillah
Saya baru kemarin tanggal 4 ya, baru pulang umroh bersama teman-teman sekantor ya. Alhamdulillah juga saya diajak gratis dari Achievement Consulting ya, yang memberangkatkan seluruh karyawannya untuk umroh. Alhamdulillah untuk menyatukan hati, menyatukan pikiran, membawa kembali ya kita semakin dekat ke Allah. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita semua juga bekerjanya udah buat Allah aja ya, dan juga mudah-mudahan semakin banyak keajaiban dalam kantor kami ya di Achievement Consulting. Terima kasih Achievement Consulting, Bu Anis, Pak Ne, Mbak Diva, dan Coach Nugi. Terima kasih, Alhamdulillah. Dan ini Pak Farid, saya juga mau sharing ya. Jadi terkait dengan keajaiban gitu ya. Jadi per tanggal 1 Oktober Pak Farid, saya juga waktu itu lagi iseng banget bikin dream list gitu ya. Dan ini adalah dream list saya kedua gitu ya. Sebenarnya saya waktu itu nulisnya pengennya ikut SCUMR tuh Februari 2023 gitu ya. Padahal waktu itu ada yang nyaranin saya pengen ikut umroh tapi udah pernah umroh. Oh ya udah baiknya tabungan haji gitu ya, jangan umroh lagi gitu ya. Tapi kayaknya rindu banget pengen ke Baitullah. Akhirnya ya udah saya tulis aja gimana caranya Allah lah ya, kalau berkehendak Allah mah tahu kan ya kita ya, keinginan kita, kebutuhan kita gitu ya. Pasti Allah mudahkan lapangnya. Dan ini benar-benar yang nggak disangka bahwa tiba-tiba kantor kami gitu ya mengajak umroh seluruh karyawannya. Jadi alhamdulillah meskipun misalnya tidak dengan MR ya Allah majukan, tapi kan Allah yang paling tahu lebih baik gitu ya kapan dengan siapa yang paling baik untuk kita mendapatkan liburan tadi ya. Kita tetap menyerahkan keajaiban itu pada Allah ya, berlapang dada dan bersyukur pada apa yang sudah diberikan. Mungkin gitu ya Pak Farid ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Itulah salah satu contoh yang real, yang nyata ada di dalam kehidupan kita, di dekat kita itu. Mbak Anggi merasakan satu keajaiban yang Masya Allah luar biasa. Kepingin umroh gitu kan, pingin mendatangi tanah suci, tanah haram, tetapi tidak di tahun ini, rencananya di bulan Februari tahun 2023, tetapi ketika Allah sudah berkehendak diberangkatkan dan gratis pulang. Itu salah satu contoh keajaiban. Allah itu bisa memberikan apapun yang Allah kehendaki kepada kita. Ini sesuatu yang sekali lagi saya katakan disebut dengan keajaiban ya. Sesuatu yang kita dapatkan di luar nalar manusia disebut sebagai keajaiban. Nah, kalau kita bicara keajaiban, banyak banget ya bertebaran testimoni yang menjelaskan keajaiban tersebut gitu. Sepanjang kita libur pun selama 2 bulan kemarin itu teman-teman banyak yang konsultasi, banyak yang diskusi, mereka juga banyak menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan keajaiban. Tetapi kalau saya melihat dari testimoni-testimoni yang masuk itu, kebanyakan adalah testimoni keajaiban tentang materi. Ya. Tidak banyak yang misalnya merasa bahwa Allah memberikan keajaiban dalam bentuk apa? Suami atau istri atau pasangan yang sekarang menjadi lebih baik, orang tua menjadi lebih lembut, misalnya begitu. Atau disembuhkan dari kondisi yang tidak sehat, gitu kan. Semakin dekat dengan Allah, semakin tenang hatinya, semakin bahagia, semakin nyaman, itu tidak banyak. Sebagian besar kalau saya perhatikan yang dimaksud dengan keajaiban itu adalah sesuatu yang terkait dengan materi. Contoh kayak tadi, dapat order, kemudian dapat kendaraan, dapat promosi, omsetnya naik, bisa umroh, bisa naik haji plus dan sebagainya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, apakah memang tidak boleh? Boleh-boleh saja, gitu kan? Boleh-boleh saja. Kita itu di dalam kehidupan sebagai manusia awam, sebagai manusia biasa, mengejar keajaiban itu secara kebanyakan lah, bukan mayoritas ya. Kebanyakan itu adalah mengejar materi. Ingin mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang bentuknya dalam bentuk materi. Boleh nggak? Boleh. Silahkan saja, sah-sah saja. Sangat boleh gitu kan. Kenapa? Karena Allah itu tempat kita untuk meminta, Allah itu tempat untuk kita mendapatkan semua keperluan kita, Allah itu juga yang akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita.
boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja seperti itu. Nah, tapi kenapa kok kalau kita lihat secara umum itu yang paling banyak ya, yang paling banyak itu adalah mereka yang mencoba mendapatkan keajaiban itu dalam bentuk materi. Ini Mbak Anggi, kalau saya perhatikan ya, banyak di dalam kehidupan kita, mereka ini yang mencoba untuk mendapatkan keajaiban, fokusnya hanya untuk materi. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ada beberapa ulama yang mengelompokkan, ada orang-orang yang menggolongkan, mengklasifikasikan tingkatan ibadah kita. Mereka mengatakan bahwa dalam cara kita beribadah di dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan Allah, itu ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah tingkatan transaksional. Artinya, beribadah itu kita ingin mendapatkan sesuatu. Ketika kita melakukan sholat, ketika kita membayar zakat, ketika kita melakukan puasa, menjalankan puasa, itu ingin mendapatkan sesuatu yang cash. Boleh tidak? Boleh. Sangat boleh. Inilah level ibadah yang paling bawah. Level ibadah paling rendah. Level ibadah nomor 1. Gitu kan? Kita sholat karena ada surga. Kita menghindari hal-hal yang bersifat maksiat karena ada neraka. Ada sesuatu yang kita ingin dapatkan. Ada sesuatu yang ingin kita capai. Seperti itu. Itu level ibadah kita. Termasuk diri saya sendiri juga masih seperti itu. Ayo ke masjid. Kita lakukan sholat berjamaah. Kenapa? Karena pahalanya 27 kali lipat. Ayo baca istighfar. Kenapa? Karena dengan membaca itu maka Allah akan datangkan rezeki yang bertubi-tubi untuk diri kita. Level ibadah seperti itu. Boleh tidak? Boleh. Dan inilah adalah level kita sebagai orang awam, sebagai orang kebanyakan. Lalu yang kedua, level ibadah itu karena ada satu kebutuhan, ada satu keperluan, gitu kan? Beribadah karena merasa ada yang kurang jika kita belum mengerjakannya. Kayak semacam ketagihan gitu ya, kayak semacam addicted gitu ya. Kayak kalau orang mohon maaf saya kalau menyampaikan sakau gitu ya. Ketika kita belum melaksanakan sholat, maka kita merasa ada sesuatu yang kurang. Ketika kita tidak menjalankan puasa Senin Kamis misalnya, ada sesuatu yang belum lengkap dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Nah, inilah merupakan level ibadah yang lebih tinggi. Levelnya di level kebutuhan, gitu kan. Sudah tidak lagi berpikir tentang apakah saya akan dapat surga, dapat neraka, apakah saya akan mendapatkan balasan dalam bentuk materi yang berlimpah atau tidak, tetapi lebih kepada satu kebutuhan, keperluan, sesuatu yang kurang kalau kita belum menjalankannya. Ini level yang kedua. Ada orang yang menggolongkan level ibadah itu seperti itu ya. Kemudian yang paling tinggi levelnya adalah level kewajiban. Beribadah semata-mata karena wajib dilakukan. Karena Allah, bukan transaksional, bukan kebutuhan lagi. Ini sudah level yang paling tinggi. Saya sholat itu apakah mendapatkan surga atau tidak, apakah saya kecanduan atau tidak, itu tidak penting. Tetapi memang 5 waktu itu wajib saya lakukan di awal waktu. Kalau saya sebagai laki-laki itu mesti dilakukan di masjid secara berjamaah. Ini sudah level yang paling tinggi. Sesuatu yang kita lakukan itu tidak lagi melihat apapun dari dimensi makhluk, tetapi kita ini betul-betul melakukan ibadah, melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mbak Anggi ya, dari kalau kita melihat apa namanya keajaiban, kemudian kaitannya dengan level ibadah Mbak Anggi. Masya Allah, saya kayaknya masih di level transaksional nih kayaknya Pak Farid ya. Masya Allah, jadi terkait dengan hal ini kebetulan nih kan ada waktu 2 minggu tuh sebenarnya kita juga sama-sama jadi menjeda diri dan masuk belajar lagi gitu ya. Dan saya kebetulan 2 bulan kemarin lagi banyak mendengarkan kajian-kajian
salah satu ustazah yang lagi trending juga Pak Farid nih, namanya Ustazah Halimah ya. Di salah satu kajiannya beliau pernah menjelaskan gitu ya. Jadi pada saat kita ibadah maunya tadi ya transaksional, maunya langsung dikasihkan berupa keajaiban. Gitu. Misal tahajud pengen supaya dapat promosi gitu ya, atau tahajud pengen supaya bisa umroh gitu ya. Pada saat itu dikabulkan itu sebenarnya kita lagi dihabiskan itu kebaikan kita atau pahala kita yang langsung dikasih cash di dunia kan, tapi jadinya kita nggak punya tabungan di akhirat tuh ternyata Pak. Jadi pada saat ternyata kita ditahan, itu bisa jadi Allah menahan kita untuk tabungan di akhirat kita nanti, dan Allah balasnya itu nanti dengan surganya Allah. Itu apa yang beliau menyampaikan demikian. Jadi bagaimana supaya kita ya sekarang apa yang kita lakukan ibadah-ibadahnya jadi tadi ya Pak ya, tidak hanya transaksional tapi naikkan menjadi kebutuhan, lalu nanti naikkan menjadi suatu yang kewajiban dan tidak berharap lagi balasan dalam bentuk transaksional karena Allah paling tahu yang kita butuhkan begitu ya Pak ya. Betul, betul. Nah sekarang gimana nih Pak? Umumnya nih Pak, umumnya ya kita di banyak motivator, banyak spiritual inilah ya, komunitas juga gitu ya, yang biasanya menaruh solusi persoalan tuh langsung tuh Pak, pengen umroh atau keajaiban tuh materi semua Pak. Gimana tuh Bapak? Baik, tidak ada masalah. Ya silahkan saja dan itu sah saja. Bahkan itu merupakan sesuatu daya tarik tersendiri. Tetapi kalau kita mencoba mempelajari ada berbagai macam komunitas ya. Kalau kita bicara kita punya, saya sendiri pribadi juga masuk dalam komunitas MR, Manut Rezeki. Ada PPA, ada Pola Rezeki Allah, ada Pola Manut Quran, ada 7 keajaiban rezeki dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita pelajari secara lebih dalam, secara lebih detail, apa yang mereka ajarkan kepada kita, apa yang jurus-jurus yang mereka share kepada kita untuk kita lakukan itu terdiri dari apa ya tiga pelajaran ya tiga rumus. Pertama itu adalah tauhid. Beliau itu mengajarkan ilmu tauhid, mengajarkan bagaimana kita mengesahkan Tuhan, ya, mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya yang patut kita mintakan pertolongan. Karena semua jurus-jurus, semua pola-pola yang diajarkan oleh mereka itu mengajak kepada kita untuk menuju satu titik. Satu titiknya apa? Yaitu Allah. Tidak mengajarkan kepada yang lain. Bagaimana kita kembali kepada Allah. Bagaimana kita menuju berjalan kepada Allah, bukan berjalan ke tempat lainnya. Itulah sebetulnya yang diajarkan oleh mereka. Lalu yang kedua, kalau saya coba pelajari dari berbagai pola-pola yang diajarkan oleh berbagai komunitas tadi, itu mengajarkan kita adalah bagaimana kita belajar, bekerja, hidup dengan akidah yang tepat, dengan akidah yang baik. Akidah itu satu keyakinan yang sangat kuat terhadap Allah, gitu kan, dan mengikuti segala ajaran yang telah disampaikan melalui Rasulullah SAW. Ini adalah sesuatu yang harusnya kita lakukan. Kita bertauhid, kita merasa, kita yakin bahwa Allah itu cuma satu-satunya tempat kita bergantung, satu-satunya tempat kita meminta, lalu kemudian kita lakukan berbagai macam kegiatan, aktivitas yang sesuai dengan akidah kita. Keyakinan yang sangat kuat kepada Allah, lalu kita menjalankan segala tuntunan melalui Rasulullah SAW. Itu yang diajarkan oleh berbagai komunitas tadi. Nah, yang ketiga, yang diajarkan oleh berbagai macam pola-pola tadi itu adalah mengajarkan akhlak. Bagaimana sikap perilaku hidup kita, ya? Bagaimana kita diajari untuk bersikap kepada sesama, kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak, kepada rekan sekantor, kepada tetangga dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, jadi sebetulnya mereka itu semua mengajarkan kepada kita, mengajak kita untuk mendekat kepada Allah. Mengajak kita untuk hidup di jalan Allah. Seandainya kita mendapatkan keajaiban dalam bentuk materi, itu adalah bonus. Ya, itu adalah bonus. Kita berterima kasih. Mestinya kita harus berterima kasih, termasuk saya pribadi, terutama saya pribadi ya. Berterima kasih kepada guru-guru saya, mereka yang mengajari saya, mengajarkan kepada kita 3 ilmu ini, tauhid, akidah, dan akhlak.
bagaimana mereka itu meramu ilmu-ilmu agama yang tidak sederhana sebetulnya gitu kan, menjadi sesuatu yang sangat mudah dicerna oleh kita. Tauhid, akidah, akhlak. Lakukan itu, jalankan itu, dapat bonus materi, dapat bonus promosi, dapat bonus umroh gratis, dapat bonus ada orang yang bayarin amanah kita, dapat bonus omset kita tiba-tiba naik begitu mendadak luar biasa kenaikannya. Itu adalah bonus. Itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita menjalankan 3 hal ini. Tauhid, akidah, dan akhlak. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, kenapa saya mengatakan yuk kita kembali ke tauhid, kembali ke akidah, kembali kepada akhlak. Kalau mendapatkan keajaiban secara materi itu adalah target utama di dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Ya, maka apa yang akan terjadi? Sekali lagi saya katakan, ketika kita menetapkan target keajaiban secara materi itu merupakan sesuatu yang harus kita capai atau menjadi target utama, maka apa yang akan terjadi? Kan gitu ya. Satu, segala sesuatu yang kita lakukan itu ukurannya cuma materi. Materi, duit, misalnya gitu kan. Dapat gratis, dapat promosi, dan seterusnya. Sehingga apa? Ketika orientasi kita itu adalah mendapatkan keajaiban dalam bentuk materi, maka orientasi kita tidak lagi terhadap ridho Allah. Kita tidak lagi tauhid, akidah, akhlaknya. Tidak lagi kita mencoba ingin kembali kepada jalannya Allah. Bukan itu yang akan menjadi target kita. Seandainya apa? Seandainya ketika kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, target kita itu hanya ingin mendapatkan materi. Ya, bukan lagi kepada Allah, bukan lagi jalan kembali kepada jalan Allah, tetapi lebih kepada pemenuhan materi sesuai yang kita inginkan. Bukan kita perlukan, kita inginkan. Gitu kan. Nah, efeknya, akibatnya, impactnya, kalau orientasi kita itu semata-mata materi, pada saat mendapatkan keajaiban, memungkinkan munculnya rasa ria. Oh, hebat nih saya, hebat nih gua. Kenapa? Gara-gara melakukan ini, melakukan itu, melakukan jurus ini dan jurus itu, ternyata saya bisa mendapatkan promosi lebih cepat, dapat utang lebih cepat lunas, amanah lunas, maaf. Kemudian piutang yang terbayarkan, kemudian macam-macam seperti itu. Boleh tidak? Boleh. Tetapi itu akan memunculkan rasa ria, ingin dipuji. Rasa yang belum tentu kita sadar bahwa semua itu ya benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, sebaliknya, ketika kita tidak mendapatkan keajaiban, kita akan merasa hidup kita menjadi tidak bahagia. Ini kalau target kita yang kita cari adalah keajaiban tentang materi, mendapatkan materi. Kalau kita tidak mendapatkan keajaiban, hidup kita menjadi tidak bahagia. Kita merasa tidak bahagia, merasa tidak nyaman. Ya, kalau tidak muncul keajaiban dalam kehidupan kita, maka akan muncul ketidakyakinan kita terhadap ilmu, tauhid, akidah, dan akhlak. Kita jangan-jangan tidak yakin juga dengan kemahakuasaan Allah. Jangan-jangan kita juga tidak yakin bahwa Allah itu maha pemberi segalanya. Jangan-jangan ujung-ujungnya gara-gara keinginan kita, keajaiban dalam materi itu tidak kita dapatkan, maka kita tidak yakin dengan tauhid, dengan keesaan Tuhan, dengan keesaan Allah. Maka kita tidak yakin dengan ajaran dari Rasulullah. Maka kita juga tidak yakin bahwa akhlak kita seharusnya adalah sesuatu yang kita lakukan secara baik. Nah, kalau kita sudah tidak yakin dengan 3 unsur yang tadi, tauhid, akidah, dengan akhlak, ya, kemungkinan besar kita menjadi tidak yakin dengan Allah.
Buat apa saya beribadah? Buat apa saya melakukan sholat? Buat apa saya bersedekah? Buat apa saya bayar zakat? Buat apa saya puasa Senin Kemis? Buat apa saya menyantuni anak yatim piatu, du'afa, dan sebagainya? Ternyata saya tidak bisa mendapatkan apapun. Saya sudah melakukan banyak hal. Saya sudah melakukan berbagai macam kebaikan. Disuruh tobat, ya sudah saya lakukan tobat. Disuruh sholat, sudah saya lakukan sholat. Tetapi kenapa Allah tidak berikan keajaiban? Tetap aja begini-begini saja. Tidak mendapatkan kekayaan, tidak mendapatkan materi. Nah, jangan-jangan muncul perasaan seperti itu. Jangan-jangan muncul perasaan yang seperti itu. Ketika muncul perasaan seperti itu, hati-hati. Jangan-jangan kita itu nanti ujungnya malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Mbak Anggi, ya. Masya Allah ya. Jadi tadi ya, saya juga ingat ya, seperti disampaikan oleh salah satu ustazah tersebut ya, bonus ya. Jadi pada saat Allah berikan keajaiban, Allah mudahkan urusan kita, itu adalah bonus dari Allah. Ini seperti Pak Syawaludin Hasibuan, saya dapat bonus mendapatkan teman-teman dan sahabat yang baik yang membawa jalan ke arah kebaikan yang lebih baik. Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah kita di sini kumpulan sini sebenarnya bagus tadi ya Pak Farid, komunitas itu sebenarnya menjaga kita untuk keep on the track menuju Allah begitu ya Pak Farid. Karena kalau kita nggak ada komunitas ini ya Pak Farid, apalagi nggak dicas rutin seperti ini ya teman-teman ya. Kayak kita begitu masuk hal duniawi tuh langsung beloknya tuh cepet banget ya, rest areanya lupa masuk jalan tol lagi ya Pak Farid ya. Jadi komunitas-komunitas ini tuh jadi bantu ngingetin kita pada saat kita sudah mulai agak melenceng atau apa, kita masuk rest area gitu ya dengan kajian lagi, dan kita dikembalikan lagi untuk kembali lagi fokusnya ke Allah. Jadi boleh Bapak Ibu, sebenarnya boleh ya kalau kita di magnet rezeki, kita ada apa namanya dengan law of projection tadi ya, saya punya law pengen ini itu, tapi udah gitu kita serahkan ke Allah dan kita tidak memaksakan bahwa ya Allah ini harus dikabulkan, tidak. Kita Allah mau tahu kok isi hati kita dan Allah mau tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kita lepaskan dan pada saat Allah kabulkan itu menjadi bonus ya. Pada saat belum dikabulkan, nah itu akan menjadi, tentunya akan Allah akan, doa itu selalu dikabulkan Allah ya. Allah akan ganti pada waktu yang lebih baik atau mungkin disuruh nanti di saat yang diganti dengan yang lebih baik lagi. Nah jadi apalagi misalnya yang sakit, yang kurang sehat gitu ya Pak Farid ya. Betul. Belum sembuh gitu ya. Dan itu malah justru luar biasa, sedang ngumpulin pahala yang luar biasa, pahala sabar, pahala ikhlasnya menghadapi ketidaksehatannya. Ya Masya Allah ya Pak Farid ya. Jadi sebenarnya kita semua ini udah ajaib belum sih Pak Farid? Baik Bang ya, sebelum masuk ke sana. Jadi kalau kita bertanya, kalau ada jamaah yang di komunitas tadi, apakah MR, PPA, apa namanya, rezeki, apa tuh namanya, manut Quran dan sebagainya. Ketika mereka ada yang bertanya, mengapa saya belum ajaib? Biasanya jawaban-jawaban dari para guru-guru kita itu adalah, kembalikan, jalankan semua jurus yang sudah diajarkan. Artinya apa? Ya barangkali tauhidnya kita masih belum bagus, akidahnya juga belum bagus, akhlaknya juga belum bagus. Pak, tapi saya sudah lakukan banyak hal. Itu semua saya lakukan dengan cara yang terbaik, tetapi tetap aja masih seperti ini. Barangkali menjawab pertanyaan yang tadi juga. Kenapa? Ketika kita berbuat banyak kebaikan, tetapi Allah belum berikan dalam bentuk materi. Ya, ini saya katakan dalam bentuk materi. Inilah sering kita tidak ingat. Kita itu sering tidak ingat bahwa yang namanya rezeki itu bukan cuma sekedar semata-mata materi. Yuk kita lihat, kita selama ini diberikan kesehatan yang luar biasa. Itu rezeki yang Masya Allah luar biasa. Kita diberikan kelancaran dalam bekerja. Kita diberikan kenyamanan hidup, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, anak-anak yang soleh dan solehah, itu juga adalah sesuatu yang disebut dengan rezeki. Kenapa Allah belum berikan rezeki yang berlimpah dalam bentuk materi? Balik lagi, Allah Maha Tahu. Jangan-jangan ya, jangan-jangan kalau kita jadi orang kaya, kita justru lupa kepada Allah. Justru hidup kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita kembali kepada keajaiban, sebetulnya apakah kita ini sudah ajaib belum sih? Lalu kalau kita sudah ajaib ini, kenapa kita mesti mengejar keajaiban dalam bentuk materi? Kan seperti itu ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Yuk mari kita lihat kenapa saya berikan judul ini, Aku Anak Ajaib. Ku anak ajaib. Anak itu kita ini adalah anak kehidupan, anak dari setiap orang tua kita gitu, anak dari dunia ini. Apakah kita sudah ajaib atau belum sih sebetulnya? Mari kita lihat secara sederhana.
enggak bagaimana proses penciptaan manusia. Apakah di situ ada keajaiban atau tidak? Dari mulai jutaan sperma yang ada di dalam diri ayah kita, kemudian itu ketemu dengan sel telur yang cuma satu. Siapa yang mengatur itu? Jutaan sperma itu nanti akan ketemu hanya dengan satu sel telur. Lalu sisanya dikemanain? Siapa yang mengatur itu? Apakah kita turut campur? Apakah orang tua kita turut campur dalam proses penciptaan kita? Bukankah ini satu keajaiban yang sangat luar biasa? Ini ajaib banget. Karena apa? Diri kita sendiri tidak pernah turut campur dalam proses penciptaan diri kita. Bahkan orang tua kita, ayah kita, ibu kita tidak pernah turut campur sedikit pun dalam proses apa? Mempertemukan sperma dengan sel telur. Ya, jutaan sperma, kenapa cuma satu yang masuk? Yang bertemu dengan sel telur, lalu siapa yang mengatur itu? Itu kan keajaiban yang sangat luar biasa, Masya Allah. Ya, kita tidak pernah barangkali menyadari bahwa sebetulnya kita itu sudah ajaib sejak proses penciptaan itu sudah ajaib. Lalu pada saat ruh ditiupkan ke dalam raga kita, bagaimana caranya? Tahu nggak kita caranya? Apakah kita di situ turut campur tangan ketika Allah meniupkan, memasukkan roh kita ke dalam raga kita? Jangankan kita, orang tua kita saja tidak pernah bisa melakukan itu. Bukankah itu ajaib? Untuk ruh saja, sampai sekarang kita tidak pernah tahu bentuknya. Seperti apa bentuknya? Wujudnya bagaimana? Dan ada di dalam diri kita, di dalam raga kita, di sebelah mana? Apakah ruh kita ada di kepala? Atau mungkin di dada? Atau mungkin di tangan? Atau mungkin di kaki? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu satu keajaiban. Lalu selama dalam kandungan, selama 9 bulan kita dalam rahim ibu kita masing-masing, semua keperluan kita terpenuhi. Ya, semua keperluan kita terpenuhi. Siapa yang ngatur itu? Ajaib enggak sih? Kita bisa hidup di dalam rahim seorang ibu yang tempatnya Masya Allah. Kita tahulah ukuran perut rahim seorang ibu, seorang wanita sebesar apa sih? Kenapa kita bisa hidup di situ? Kenapa kita bisa bernafas di situ? Kenapa kita bisa mendapatkan makanan di situ? Kenapa kita bisa, Masya Allah, bisa macam-macam di situ selama dalam kandungan, padahal tidak ada sedikit pun campur tangan dari orang tua kita, apalagi diri kita. Kita tidak pernah. Kita tidak pernah ikut campur dalam urusan-urusan seperti itu. Lalu selama periode bayi, kita tinggal apa? Tinggal semua kebutuhan tercukupi. Ajaib nggak sih? Ajaib nggak sih? Kita nggak perlu ngomong mau makan, nggak perlu. Tiba-tiba ada orang yang ngasih makan. Siapa? Orang tua kita barangkali. Atau mungkin pembantu kita atau perawat kita barangkali seperti itu. Tidak perlu kita ngomong saya pingin minum, saya haus, tiba-tiba ada yang memberikan kita minum. Ajaib nggak kalau seperti itu? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Hal-hal yang seperti ini kadang-kadang kita tidak ingat. Ini kadang-kadang kita lupakan bahwa sebetulnya sejak proses penciptaan manusia, kita itu sudah sangat-sangat ajaib. Lahir ke dunia saja itu sudah merupakan satu keajaiban. Kebayang nggak sih 9 bulan berada di satu tempat yang Masya Allah sangat-sangat tidak luas. Tidak ada oksigen seperti di ruang terbuka. Semuanya ada di dalam perut orang tua kita. Tetapi kenapa kita bisa hidup? Tetapi kenapa kita bisa bernafas? Tetapi kenapa kita bisa mendapatkan pasokan gizi, asupan makanan, dan sebagainya? Bukankah itu juga keajaiban? Sering kita tidak ingat dengan keajaiban ini. Lalu yang kedua, kita bicara keajaiban fisik. Fisik kita ini ajaib nggak sih? Yuk kita lihat sama-sama. Kaki kita itu cuma 2. Tetapi kenapa bisa berdiri tegak? Kebayang nggak? Kaki kita itu cuma 2. Kenapa kita bisa berdiri tegak? Iya kan? Kalau kita lihat
hewan, kambing, sapi, domba misalnya, atau apapun itu. Mereka mau berdiri di atas untuk menopang badannya, mereka butuh berapa? Butuh 4 kaki. Sementara kaki kita cuma 2, tetapi kita bisa berdiri tegak. Ajaibnya kita. Ajaibnya Allah memberikan kehidupan kepada kita. Bayangkan, mata kita 2 ada di depan. Kebayang nggak kalau mata kita itu ada di samping? Seperti matanya ayam. Ada nggak indah-indahnya seorang manusia yang matanya di samping? Kebayang nggak kalau telinga kita itu di depan? Sekarang telinga kita ada di samping. Kebayang nggak hidung itu lubangnya menghadap ke atas, tidak seperti sekarang? Apa yang akan terjadi? Kebayang nggak mulut ada di bagian belakang kepala, tidak sejajar dengan hidung? Bagaimana cara kita mau makan? Hidung di depan misalnya, mulut kita di belakang. Mau makan di bawah dulu sini, kemudian masuk ke sini. Bukankah kesempurnaan itu merupakan keajaiban yang Masya Allah luar biasa? Masya Allah luar biasa. Itu baru keajaiban, sebagian kecil dari keajaiban secara fisik gitu ya. Secara psikologis, kekuatan pikiran. Di dalam ilmu MR kita mengenal apa yang disebut dengan LOP, Law of Projection, kekuatan pikiran. Nasib kita ditentukan oleh bagaimana cara kita berpikir. Hidup kita ditentukan sukses atau tidaknya secara lahiriah, bagaimana cara kita melakukan mind management, memanage pikiran kita. Itu pun merupakan satu keajaiban. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau kita sudah paham dengan keajaiban diri kita, ya, lalu mau cari keajaiban apa lagi? Mau cari keajaiban apa lagi? Allah itu sudah menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling ajaib dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kan seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya katakan, yuk sekarang kita mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita. Kita tidak perlu terlalu ngoyo, berlebihan, habis-habisan untuk mengejar yang disebut dengan materi. Nggak perlu habis-habisan mengejar apa yang disebut dengan harta, kekayaan, dan sebagainya. Saya katakan tadi, ketika target kita itu adalah semata-mata materi, maka apa yang akan terjadi? Ketika kita mendapatkan keajaiban, muncul rasa bangga. Bisa jadi ada rasa ria. Ketika kita tidak bisa mendapatkan keajaiban dalam bentuk materi, maka bisa jadi suatu saat, satu titik, ada kemungkinan kita tidak yakin dengan kekuasaan Allah. Padahal Allah itu sudah memberikan berbagai macam keajaiban. Itu dulu, Mbak Anggi. Silakan, Mbak. Baik, ya menarik nih Pak Farid ya. Jadi kita tuh pada dasarnya sudah ajaib, bahkan dari sejak sebelum dilahirkan ya. Kemudian tadi ya, pada saat kita sudah jadi baby pun ya, apapun yang kita mau tuh selalu disiapkan. Sebenarnya kita ini selalu dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah begitu ya Pak Farid ya. Dan pada saat kita dewasa gini gitu ya, kebayang ya, waktu pandemi kemarin oksigen itu berapa nilainya, dan kita setiap hari, setiap detiknya kita menggunakan oksigen itu dari Allah dan nggak pernah bayar gitu ya. Jadi Masya Allah ya. Dan waktu saya juga sempat dengar di kajian tuh Pak Farid ya, bahkan bayi itu ya sengaja bentuknya gitu ya, menghadap ke depan, tidak menghadap ke belakang gitu ya, supaya nggak mencium bau ibunya gitu katanya. Jadi sedemikian itu Allah benar-benar menciptakan dengan sempurna, supaya diatur dengan sempurna supaya tadi kita tetap nyaman gitu ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya gimana nih Pak? Apa nih? Tadi kan kita pasti pengen ajaib gitu ya Pak. Jadi apa dong yang harus kita cari? Ya, jadi kembali saja kepada yang tadi. Kalau kita bicara apa namanya akidah, akhlak, kemudian tauhid, lari ke sana. Tujuannya apa? Kita kejar ridho Allah aja. Kita kejar ridho Allah. Yuk kita ubah mindset kita, ubah cara berpikir kita. Kita tidak lagi terlalu ngoyo. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Silahkan lakukan, kejar materi, silahkan, tetapi tidak semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat keinginan saja. Ya,
Yang perlu kita lakukan kejar ridho Allah. Kenapa? Kalau Allah sudah ridho dengan kita, maka tidak perlu diminta, kita pasti dapat. Pasti dapat. Contoh bayi kan begitu. Contoh bayi. Bayi itu nggak perlu ngomong saya lapar, itu makanan tuh datang, cukup dengan nangis bunyi gitu ya sudah datang makanan. Sudah ada orang yang memberikan apa itu namanya baju kita, nyelimutin kita gitu kan, memberikan kenyamanan, memeluk diri kita. Seperti itu. Ketika Allah sudah ridho dengan kita, maka apapun yang menjadi keperluan kita itu pasti akan terpenuhi, pasti akan tercukupi. Kenapa bayi bisa seperti itu? Karena bayi belum punya dosa. Bayi belum punya perisai, bayi belum punya penghalang antara Allah dengan makhluknya. Belum ada perisai yang disebut dengan dosa. Sementara kita sebagai orang dewasa, dosanya pasti bertumpuk-tumpuk. Kan seperti itu. Gitu. Nah, jadi kejarlah ridho Allah. Ya, kejarlah ridho Allah supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan apapun yang menjadi keperluan kita. Tanpa kita minta pun Allah akan penuhi. Tanpa kita berteriak pun, berbicara pun juga Allah pasti akan berikan. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kejarlah ridho Allah. Gitu kan? Sering saya katakan di berbagai pertemuan, bagaimana cara kita ilustrasi ridho Allah itu seperti halnya seorang guru dengan murid gitu kan. Siapa yang memberikan ujian dalam ujian ketika kita sekolah itu pasti guru. Yang membuat soal ujian siapa? Itu pasti guru gitu kan. Kemudian siapa yang punya lembar jawaban dari ujian kita itu ya pasti guru kan begitu. Ketika kita naik pada level berikutnya masuk perguruan tinggi misalnya, tes masuk perguruan tinggi, siapa yang bikin soal ujian masuk tes perguruan tinggi itu pasti ya panitia. Siapa yang punya lembar jawabannya ya pasti panitia juga gitu loh. Nah, sama dengan kehidupan kita. Siapa yang membuat soal ujian kehidupan kita? Pasti Allah. Siapa yang punya lembar jawaban dari ujian kehidupan kita? Ya pasti Allah. Tanya ke Allah, minta ke Allah, cari ridho Allah. Jangan terlalu menghabiskan waktu kita untuk mengejar keajaiban dalam bentuk materi. Resikonya cukup besar. Ya, tetapi kalau kita mengejar kehidupan kita untuk Allah, tetapi kalau kita mencoba mencari keajaiban melalui ridho Allah, maka dijamin 1000% bahwa hidup kita akan terpenuhi segala-galanya. Baik Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah ya, sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat dan insya Allah kita sambung pada temuan berikutnya. Silakan Mbak. Masya Allah ya, tadi kajian Pak Farid ya. Jadi fokusnya Bapak Ibu tujuannya dikembalikan lagi. Tujuannya adalah bagaimana kita mencari ridho Allah ya. Tadi disebutkan oleh Bu Vivi ya, kejar ridho Allah maka dunia di tanganmu ya. Jadi dunia itu katanya jangan digenggam di tangan ya. Tapi kalau kita kejar ke Allah ya, ke akhirat, ke ridho Allah, maka dunia itu yang akan ngikutin kita gitu ya. Dan di sini juga ada Pak Tri, ini Masya Allah inilah keajaiban ada di komunitas yang positif, selalu diingatkan, dimudahkan menerima ilmu. Amin, ya Rabbal Alamin ya. Lalu Mas Andika, Alhamdulillahirrahmanirrahim, hanya perlu bersyukur karena Allah sudah memberikan keajaiban sebelum kita lahir di dunia. Alhamdulillah. Kemudian Bunda Mila nih ya, oke, ini akan kita jawab di berikutnya ya, bagaimana cara agar Allah ridho dengan kita ya. Sudah penasaran nih berikutnya ya. Baik ya, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi Pak Farid untuk sharingnya hari ini ya. Insya Allah mudah dipahami ya Bapak Ibu ya, training harian dan juga membuat kita, yuk kembali lagi nih kalau misalnya sudah ada mulai-mulai, kadang saya gitu ya, perlu menjadi diri kalau sudah mulai belas gitu ya ke dunianya, kita perlu narik diri, menjadi diri, kita masuk majelis ilmu supaya kita tadi fokusnya diperbaiki lagi, niatnya yaitu untuk Allah gitu ya, supaya kita make sure bahwa yang kita kejar tuh benar ya, yang kita kejar tuh Allah, supaya apa yang kita kerjakan itu juga menjadi ladang amal soleh kita gitu ya. Kita kejar pengen duit banyak gitu ya, jangan sampai itu hanya menjadi tadi hasil yang dunia semata gitu ya. Tapi kalau kita kejarnya adalah tadi bekerja untuk memuliakan orang lain ya,
membantu orang lain dan niatkan lillahi ta'ala, insya Allah tambahannya adalah menjadi amal soleh kita kalau kata Agim ya. Jadi jangan menuhankan ikhtiarnya kata Agim ya. Jadi tetap fokusnya adalah tujuan utamanya yaitu bagaimana kita mengejar ridho Allah. Dan mudah-mudahan pada saat kita sudah benar-benar fokus mendekatkan diri ke Allah ya, mengejar ridho Allah, insya Allah ya Allah semakin ridho kepada kita juga, dan disitulah Allah akan memberikan banyak bonus kepada kita ya berupa keajaiban-keajaiban yang diberikan olehnya ya. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Farid untuk sharingnya hari ini ya. Dan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau bertanya silahkan boleh dituliskan di kolom chat atau nanti boleh juga WA ke kami ya di Pradita Channel, di chat Facebook juga boleh. Dan insya Allah rekamannya juga akan kami tayangkan di YouTube Pradita Channel biasanya. Silakan follow atau subscribe ya, supaya selalu up to date dengan kegiatan kita. Dan ya, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, izin di sini saya melaporkan ya beberapa hal terlebih dahulu karena sempat 2 bulan libur gitu ya. Jadi saya melaporkan terlebih dahulu di sini terkait dengan kita ada program yaitu Sahabat Berkah Cinta ya. Alhamdulillah meskipun libur masih cukup berjalan ya, masih ada sahabat-sahabat luar biasa yang rutin bersedekah gitu ya, meskipun kita bergantian ya di sini untuk pembagian belum bisa. Oke. Ya alhamdulillah ini di pertanggal 28 Oktober sampai 19 November ya. Jadi total dana yang masuk sekitar 3.261.000 dengan saldo yang sebelumnya ya. Dan sudah kita salurkan di 4 dapur sebesar 2.100.000. Kita salurkan per 2 minggu ya karena melihat jumlah donasi yang masuk ya. Kemudian ini di bulan berikutnya ya di 19 November sampai dengan 17 Desember. Di mana kita di tanggal 25 November dan 9 Desember kita sudah salurkan sebesar Rp1.700.000. Dan terakhir di sini per tanggal 17 Desember sampai 6 Januari ya, dana yang masuk sudah kita salurkan juga tanggal 30 Desember kemarin sebesar 500.000 ke 2 dapur, sehingga masih ada sisa saldo sebesar 521.000 yang insya Allah akan kita akumulasikan untuk disalurkan di Jumat periode berikutnya ya. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut bersedekah ya, bergabung bersama kami. Kita di sini juga membantu sahabat-sahabat kita, para bunda-bunda yang membutuhkan bantuan untuk diproduktifkan gitu ya, dengan cara memasak gitu. Jadi kita juga membantunya tidak hanya disalurkan kepada orang yang membutuhkan, tapi juga para bunda-bunda yang sedang membangun bisnisnya dalam hal rumah makan dan cateringnya seperti itu ya. Dan untuk menunjukkan rasa syukurnya juga silakan Bapak Ibu ya yang mau tadi bersedekah ya, silakan nanti bisa kontak saya ya kalau mau bersedekah. Insya Allah kita di sini sama-sama niatkan untuk lebih banyak meluaskan manfaat berbagi pada banyak orang ya. Alhamdulillah. Nah, di akhir acara nanti kita juga akan ada foto bersama. Jadi silakan siap-siap yang mau sambil pakai jilbab dulu, sambil Pak Farid terlebih dahulu tentunya akan menutupnya dengan doa untuk kita semua. Maka kepada Pak Farid dipersilakan. Enggak kan? Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita tutup acara ini dengan membacaan doa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga acara kita ini diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita baca istighfar 5 kali dan selawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Qawi, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang sulit dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu, ya Allah, kuatkanlah dia untuk mampu bertahan dan tetap bersabar di jalan-Mu.
Hiburlah ia dengan penuh karunia-Mu, ya Allah, karena janji-Mu yang tidak pernah Engkau ingkari. Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ya Allah, ya Basit, jika di antara kami ada yang memiliki amanah, memiliki hutang, selesaikanlah hutangnya ya Allah, mudahkanlah urusannya dan luaskanlah rezekinya. Ya Allah, ya Kudus, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hatinya, ada benih-benih rasa sombong, iri hati, dengki, dan dusta, bersihkanlah hati kami ya Allah. Sucikanlah hati kami ya Allah dengan rahmat dan ridho. Ya Allah, ya Afu, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan dizolimi karena kesalahan kami yang sengaja ataupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya agar mampu memaafkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa itu tadi untuk kita semua, untuk hadirin, untuk keluarga kita, untuk para guru-guru kita, terutama untuk guru-guru saya, yang mana mereka telah memberikan ilmu yang begitu banyak dan semoga kita mendapatkan berkah dari semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid untuk doanya dan untuk kajian hari ini. Dan ya Pak Farid izin juga kita doakan secara khusus ya untuk Ustadz Nasrullah, gurunda kami yang sedang ada di Mekah dalam kondisinya sedang kurang sehat gitu ya karena lagi kambuh GERD-nya. Kita doa bersama untuk Ustadz Nasrullah yang mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan umrohnya dilancarkan. Ya Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sahabat semuanya ya sudah kembali membersamai di Sabtu pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kembali setiap pertemuannya di Sabtu pagi. Allah lapangkan waktu kita, Allah lapangkan hati kita untuk siap menerima ilmunya ya karena tadi ya saat majelis-majelis ilmu ini adalah saat kita selalu dibersamai para malaikat ya. Jadi banyak-banyak doa juga ya pada saat kita lagi kajian seperti ini dan juga adalah rezeki yang luar biasa. Salah satunya adalah kita dimudahkan untuk masuk majelis ilmu karena tidak semua orang ya. Biasanya Sabtu pagi kan ada beberapa yang lebih milih tidur lagi ya atau milih untuk jogging misalnya gitu ya. Dan jadi pada saat kita dibukakan hatinya untuk pengen ikut majelis ilmu itu adalah salah satu nikmat dan rezeki yang luar biasa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Farid atas ilmunya, sharingnya pagi hari ini ya, yang sederhana tapi membantu kita mengingatkan kembali untuk fokusnya yuk kita kembalikan lagi ke Allah ya. Mudah-mudahan Allah semakin ridho dengan kita semua dengan cara kita terus nih menjemput ilmunya ya. Dan tentunya sebelum kita akhiri silahkan Bapak Ibu di on-cam kamera videonya kita akan foto bareng. Ya, oke. Baik, sudah ada wah, luar biasa nih ya. Oke. Baik, kalau gitu Bapak Ibu semuanya silahkan masih ditunggu ya Bapak Ibu yang mau kita foto bersama. Terima kasih ini yang sudah WA ya sudah chat di Zoom ya. Coach Nana terima kasih. Amin. Bu Karmini ya, Bu Mei dari Bandung, Pak Ismet, alhamdulillah, Bu Teti, Pak Yuki, alhamdulillah ya, Bu Iin, Mas Andika, alhamdulillah. Pak Bu Wirnarni juga ya, alhamdulillah. Baik ya, di sini kita karena ingin menjemputin Allah, maka tangannya seperti biasa ya, kita seperti ini menggapai ke bagian langit nih, kalau jargonnya Pak Par itu menggapai ke bagian langit, jadi menggapai gitu ya, berharap ridho Allah, 1, 2, 3, oke.
Kemudian juga kebahagiaan langit. Langitnya ke Allah ya. Kalau dimaknai rezeki pasti ada satu sama terhubung ya. Kita ke Allah ya. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Alhamdulillah Terima ya. kasih Mbak Anggi. Pak Selamat Farid, terima menikmati kasih. akhir pekannya. Ya, yuk kita tutup bersama dengan doa kafaratul Terima majlis. kasih Bu Anggi, Pak Farid. Sama-sama. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mbak Anggi, terima kasih Pak Farid. Sama. Terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum. Bunda Fatul, salam. Bunda Heni. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Pak Ujang ya. Pak Musni, Bu Surtina, ya Bunda Dwi, Bu Siti Mariam, ya Alhamdulillah, Bunda Reni, Bunda Surtina, ya Allah, ya Alhamdulillah. Ya Bunda, Assalamualaikum. Iya, baik, terima kasih ya. Oke, baik, di sini kita akan tutup dengan biasa jinglenya Virtual Journey. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Sampai jumpa lagi Sabtu depan. Terima kasih.